Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi haqqa hamdi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Ingkang sepindah diucapkan jazakumullahu khair untuk takmir Masjid Al Fajar. Insyaallah saya sudah biasa kesini Ibu kalau Jumatan setiap legi. Jadi kalau yang bapak-bapak sudah kenal baik insyaallah. Jazakumullah juga disampaikan kepada pembawa acara, mudah-mudahan bisa memakan waktu sebaik mungkin. Insya Allah 1 jam sampai jam 5.46 tong bleng jam 5.46 insya Allah. Mudah-mudahan ibu-ibu sedaya sabar mengikuti dan mudah-mudahan ada ilmu yang bisa diambil dan bisa diamalkan di kehidupan kita sehari-hari. Sholawat salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk yang dibimbing oleh Allah, bisa terus membasahi lisan kita dengan zikrullah, dengan sholawat. Rasulullah ngendika sing sinten kemawon pagi hari sholawat 10 kali, sore hari 10 kali, insya Allah mendapatkan syafaat di yaumil akhir. Syaratnya la ilaha illallahnya mantep. Nah ibu-ibu sedaya, kados ibu-ibu sedaya niki nggih. Bapak-bapaknya kayaknya nggak ada atau di luar, karena ini termasuk awal-awal. Insya Allah saya sudah siapkan materi khusus untuk awal Ramadan. Insya Allah jika selama ini kita sudah tarhib niku menyambut Ramadan. Kalau sahabat itu 6 bulan sebelumnya sudah berdoa, Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal iman wa salamati wal islam robi wa rabbuka. Itu 6 bulan sebelumnya. Saking penginnya disampaikan kepada bulan Ramadan. Nah kita alhamdulillah ibu-ibu sedaya hari ini kita sudah sampai di bulan Ramadan. Rasulullah ketika menjelang atau malam menjelang Ramadan sanjang kepada para sahabat, atakum Ramadan, datang kepada panjenengan Ramadan syahrun mubarak, bulan penuh berkah, dibuka pintu surga, ditutup pintu neraka. Wa guliqat abwaabun niron, ditutup pintu neraka, dibelenggu setan-setan. Makanya bulan ini bisa untuk mengukur jiwa kita janjane niku sae napa mboten to. Nek nganti teng wulan Ramadan mawon teksih dereng rajin niku memang ngelek tenan awake dhewe. Sebab maksiat niku sumbernya 2, dari diri kita dan dari luar. Dari luar iblis dan teman-temannya, dari dalam keburukan jiwa kita. Maka Rasulullah sering berdoa, wa na'udzubillahi min syururi anfusina. Ya Allah, saya berlindung kepada Engkau dari syururi anfusina, dari keburukan jiwa ini. Karena sakjane di dalam diri kita juga ada potensi yang membuat kita berbuat buruk. Maka di bulan Ramadan ini, kalau sampai kita masih bermaksiat kepada Allah, kita perlu permak diri kita habis-habisan. Sebab aslinya kita yo itu di bulan Ramadan itu. Ibu nggih? Nah, ibu-ibu sedaya, Rasulullah ngendika, saya berusaha menyampaikan dengan dalil semuanya supaya jenengan tentrem mendengar, bukan katanya Pak Wahid. Rasulullah ngendika, umur umatku antara baina sittina ila sab'in. Umur umatku akmaru ummati ma baina sittina ila sab'in. Kata Rasulullah, umur umatku antara 60 sampai 70 saja. Wa aqalluhum ma yajuzu dzalik, sedikit yang dilebihkan dari angka itu. Ono
yang 70, 80, 90, 100 mbok menawa ning sithik. Coba jenengan perhatikan pengumuman layon di masjid-masjid, telah meninggal dunia, dipanggil menghadap Allah, diparingi yuswa sidak telu, sidak limo, sidak wolu, jarang. Yang 100 niku jarang. Nggih. Enten yang 80 ning yo kadang-kadang pun mboten sehat. Nggih. Maka kalau hari ini kita sudah 50, 55, 60 pun sonten banget, pun meh dipundhut. Nggih. Kita nggak akan kemana-mana. Akan kemana? Mana kuburannya? Situ. Kita nggak akan kemana-mana. Maka ande ini ternyata Ramadan terakhir kita berharap betul ini menjadi Ramadan terbaik buat kita. Gini Bang nggih. Sampai di sini saya terlalu cepat boten ngomongnya. Kalau terlalu cepat saya perlambat. Terlalu cepat boten Bu? Boten nggih? Masih saged didengarkan dengan baik? Saged nggih. Nah, ibu-ibu sedaya, umumnya ibu-ibu atau bapak-bapak atau seluruh manusia menyambut Ramadan itu yang difikirkan paling utama niku fisik. Nggih, menyiapkan kesehatan, menyiapkan rezekinya, menyiapkan singgo bukaan, menyiapkan rumah, menyiapkan baju sisan lebaran. Gini apa nggih? Itu enggak keliru, itu baik-baik saja. Nggih. Tetapi yang ingin saya bekalkan kepada panjenengan karena ini awal bulan Ramadan, nggih menika persiapan hati. Nggih, persiapan hati. Rasulullah ngendika ruba soimin laisa lahu min siyamihi ila ju'wal atos. Kata Rasulullah. Ruba niku kathah mboten sithik. Banyak orang yang siang hari di bulan Ramadan puasa, laisa lahu min siyami, enggak dapat apa-apa dari puasanya illa kecuali ju'wal atos, kecuali lapar dan dahaga. Dalunya ruba qaimin, kathah tiang ingkang mendirikan salat dalu, laisa lahu min qiyamihi, enggak dapat apa-apa dari salat malamnya ila sahar wa ta'ab, kecuali begadang dan letih. Bayangkan Bu. Nah, mengapa bisa terjadi seperti ini? Walimadaka, mengapa bisa terjadi seperti ini? Karena tidak sinkronnya antara hati kali fisik. Jenengan puasa ning hatinya dereng resik, belum bersih. Maka yang ingin saya sampaikan sore hari ini menika persoalan bersihnya hati. Mudah-mudahan dengan ilmu ini puasa panjenengan sedaya dan saya tahun ini lebih baik dari tahun-tahun yang sebelumnya. Rasulullah ngendika, innallaha, sesungguhnya Allah, la yanduru, boten mirsani, boten melihat, ila kepada suwarikum. Suwarikum niku napa? Penampilan fisik jenengan ayu apa ora ayu, sugih apa ora sugih, ganteng apa ora ganteng, wakane apik banget apa ora apik, biasa mawon. Allah enggak lihat itu. Walakin akan tetapi Allah yang duru melihat qulubikum wa a'malikum. Allah melihat hati panjenengan lan amal soleh panjenengan. Sepidah malih, saya ulangi. Kalau bisa dihafal hadisnya. Innallaha, sesungguhnya Allah, la yanduru, enggak melihat, ila suwarikum, walakin akan tetapi yanduru ila qulubikum wa a'malikum. Dados yang dinilai pertama oleh Allah terkait puasa jenengan, salat jenengan, sedekah jenengan, itu hati panjenengan pripun. Jenengan niatnya karena Allah atau karena yang lain. Aku puasa kok Mas, ning puasaku yo melu-melu tanggoane, ora puasa isin. Aku puasaku ora puasa dhewe, kancane do puasa. Karena Allah bukan karena tanggane. Aku salat wengi ya salat wengi, mosok sih wulan puasa ora salat tarawih yo isin. Kanca-kancane do salat tarawih dengko, aku dikondoni kowe iki wong edan ora salat tarawih dhewean. Kita berangkat gara-gara
wedi, izin. Karena apa kita? Bukan karena Allah. Maka Allah gak akan terima yang seperti itu. Nggih. Sekali lagi, ini menjadi pondasi supaya kalau ini Ramadan terakhir jenengan menjadi Ramadan yang sempurna. Saya katakan kalau ini Ramadan terakhir karena apa, Bu? Banyak orang yang ingin sampai hari ini ternyata didahului kematian. Gini Pak nggih. Wulan Sakban iki kathah sing sedo mboten? Kathah to nggih? Wulan Rajab kathah sing sedo. Sakderenge kathah sing sedo. Orang tua saya juga kemarin, orang tua dari adik saya, nggih. Moro sepuhnya itu suaminya nungguin istrinya 1,5 bulan di rumah sakit. Sembuh alhamdulillah kondur. Selang 1 minggu yang bapaknya yang nungguin ini kepleset di kamar mandi, pingsan, dibawa ke rumah sakit, sedo selang 4 jam. Sudah di bibir Ramadan, sudah hampir Ramadan. Tadi malam salah seorang tokoh di Jogja juga nih, beliau pendakwah juga, sedang sholat tarawih, anaknya kebetulan jadi imam, baru rakaat awal jatuh sedo. Maka saya katakan kita harus pandai-pandai menggunakan waktu sisa yang sangat sedikit. Nek pun swidak jenengan diparingi swidak 5 kantun 5 tahun, nek swidak 5 nggih. Maka hari-hari terakhir kita ini mari kita gunakan sebaik mungkin nggih Mbah nggih. Ini enggak berlaku cuma mbah-mbah, yang muda juga bisa duluan. Adik saya sudah duluan lulus kuliah, daftar pegawai negeri, di tengah jalan jatuh ketabrak truk, meninggal 23 tahun. Oke, saya pernah ceritakan dulu, oke. Saya yang membuat titik balik akhirnya jadi pendakwah goro-goro niku. Oke. Gara-gara melihat adik saya kok tiba-tiba meninggal, masih muda banget. Saya pulang itu bawa kresek yang dari rumah sakit itu, yang isinya helm dan sebagian dari daging-daging. Sebagian kesini hilang. Subhanallah, bisa datang kepada siapa saja kematian. Maka mari kita gunakan betul Ibu nggih sisa waktu yang kita miliki. Nabi Ibrahim berdoa di dalam surah Asy-Syu'ara surah 26 ayat ke-87, 88, 89 mengabarkan kepada kita doanya wala tuhsini yauma tub'atsun. Doanya pendek. Nggih. Duh Gusti Allah, jangan kau hinakan aku di hari kebangkitan besok. Setiap kita pasti akan sedo, mempertanggungjawabkan semua yang ada di bumi yang kita lakukan. Nggih. Kemudian kita masuk ke alam kubur. Kita nunggu sampai hari kiamat. Ketika hari kiamat datang dibangkitkan kita. Ibrahim alaihissalam berdoa, ya Allah wala tuhsini yauma tub'atsun. Jangan kau hinakan aku di hari kebangkitan. Kemudian yauma hari lang yang fa'u la yang fa'u, tidak bermanfaat manun wala banun, tidak bermanfaat harta maupun anak-anak. Nggih. Ila man atallaha biqalbin salim. Yang beruntung pada waktu itu nggih menika tiang-tiang ingkang atine bersih. Nggih. Illa man atallaha biqalbin salim. Ini anak-anak saya ikut itu karena ibunya juga ngajar seperti ini. Tadi tawari mau ikut yang mana? Ikut ayah apa bunda? Ikut ayah saja katanya. Padahal habis ini juga bablas nggak pulang ke rumah. Nanti terawih di tempat lain lagi. Bisa dilatih sejak kecil. Sabar nih. Jadi yang selamat nanti Bu, nggih menika yang datang kepada Allah biqalbin salim. Napa qalbin salim? Hati yang tidak ada hasad, tidak ada iri, tidak ada dengki, tidak ada ujub, tidak ada riya. Orang cerita terus di hati ke orang lain, merasa tinggi, merasa lebih hebat, merasa lebih berilmu. Itu penyakit hati. Contoh hasad. Hasad itu jenengan iri kepada karunia Allah kepada orang lain dan jenengan ingin yang baik di orang lain hilang. Itu namanya hasad.
Ini sering menghantui kita, Bu. Penyakit seperti ini, naudzubillah. Kalau kita datang ke Ramadan masih membawa seperti itu, maka kita berpotensi puasane mboten kanggo. Bayangkan, ila ju'u wal atos, namung lapar kalidah ketok entuke. Maka saya bekalkan kepada panjenengan hati yang bersih di sepanjang Ramadan. Harapannya supados semua yang jenengan lakukan berbuah pahala. Nggih Bu nggih? Sampai di sini paham apa yang hendak saya sampaikan? Paham nggih? Berarti nek dijudulin apa? Hati yang bersih sebagai bekal Ramadan tahun ini. Kira-kira begitu judulnya nggih. Kalau jenengan ditanya, niki wau sinau napa to kali Pak Wahid? Embuh loh, jangan begitu. Niki wau sinau tentang hati yang bersih, qalbun salim sebagai bekal untuk Ramadan tahun ini. Ibu-ibu sedaya, apa keutamaan qalbun salim? Saya biasa belajar dengan silabus. Saya mengajarkan di banyak mas dengan basis kitab. Jadi saya jarang mengajarkan yang tematik, selalu kitab 1, 2, bab 1, 3 dan sebagainya. Maka ketika saya menyampaikan ini pun saya pengennya jenengan paham betul. Saya bagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, keutamaan qalbun salim, keutamaan hati yang bersih. Ingkang sepeda jenengan catat, yang bawa catatan. Biasanya yang ngaji sama Pak Wahid biasanya bawa catatan. Nanti ini pembawa acaranya saja yang bawa catatan, yang menyimpulkan. Yang pertama, qalbun salim adalah permohonan para nabi, doanya para nabi. Sekarang Bu, jenengan sholat setiap hari minimal 17 rakaat pasti membaca suratul Fatihah, karena kalau nggak baca suratul Fatihah nggak sah sholatnya. Gini Bang, la sholata liman lam yakro bifatihatil kitab. Tidak ada sholat bagi yang tidak membaca umul Quran, tidak membaca Al-Fatihah. Para ulama menyebutkan maksudnya ora maca niku napa? Setunggal, mocone keliru, maka wajib buat kita kaum muslimin membaca Al-Fatihah dengan benar. Saya melih, kalau di Indonesia katanya mengakunya madhab Syafi'i. Di madhab Syafi'i kehilangan satu tasdid di dalam Al-Fatihah dianggap pramoco. Contoh, jenengan mengucapkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, niku bener nopo keliru? Keliru. Harusnya apa? Iyyaka harus pakai tasdid. Madhab yang lain 3 nggak masalah, tapi di madhab Syafi'i kehilangan satu tasdid dikatakan masuk hadis yang tadi, la sholata, rauno sholat, dianggap ora sholat, liman lam yakro bi fatihatil kitab, yang tidak membaca suratul Fatihah. Nah Bu, pembahasan saya bukan masalah tahsin. Nanti belajar sendiri sama ibu-ibu yang lain tentang tahsin ya. Istri saya juga kebetulan ngajar tahsin. Kemudian jenengan maos Al-Fatihah, di dalam suratul Fatihah ada ucapan apa? Ihdinas siratal mustaqim. Gini Bang, tunjukilah kepadaku jalan yang lurus. Pertanyaannya, jalan yang lurus yang jenengan minta tuh yang mana sih? Janganlah minta ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjuki kepadaku jalan yang lurus. Jalan yang lurus niku sing kados nopo? Niku tuh pertanyaannya gini Bang. Dijawab di ayat berikutnya, siratal ladzina an'amta alaihim. Nggih menika jalannya yang kepada mereka an'amta, diberikan nikmat. Nggih, jalannya orang-orang yang kepada mereka diberi nikmat. Berarti ketika jenengan mengucapkan ihdinas siratal mustaqim, jenengan nyuwun ke Gusti Allah diberikan, ditunjukkan agar bisa mengikuti jalannya orang-orang ingkang diparingi nikmat. Pertanyaan berikutnya, sinten sing diparingi nikmat kali Gusti Allah? Lah niku, gini Bang nggih. Jenengan nak minta jalan yang lurus. Jalan yang lurus, jalannya orang yang diberi nikmat. Sinten sing diparingi nikmat? Di dalam surah An-Nisa dikatakan yang diberi nikmat adalah 4 golongan. Para nabi, para siddiqin, para syuhada, wasolihin. 4. Ada 4 golongan ini
yang jalannya kita minta. Berarti Bu, kalau ada ciri-ciri tentang mereka, oh ciri-ciri Nabi niku begini, berarti jenengan lah kedah ikut kepada ciri-ciri niku. Gini apa nggih? Lah jenengan suwun kok. Nah, ternyata Bu, di antara ciri para nabi, mereka berdoa untuk mendapatkan qalbun salim, untuk mendapatkan hati yang bersih. Jadi keutamaan pertama, ternyata itu doanya para nabi. Nanti saya ajarkan doanya di belakang. Di antaranya tadi, walatuh sini yaumatub asun. Di antaranya, ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dinik. Sudah hafal nggih? Atau kalau jenengan berjalan ke masjid, tik masjid, jenengan doanya apa? Faja'al qalbi nuron. Ya Allah, saya mohon kepada Engkau hati saya bercahaya. Nanti saya ajarkan di belakang redaksinya. Urung langsung apa nanti di WA ke panitianya. Biasanya habis ngaji di WA biar dihafal. Yang kedua, keutamaan qalbun salim nggih menika ini ciri-ciri penghuni sorga. Jenengan lak pengen masuk sorga, gini nggih? Ada yang pengen masuk neraka? Boten. Semua kita yang hadir ingin masuk sorga, demikian juga saya. Ternyata ciri-ciri penduduk sorga, hatinya bersih, kolbunya salim, nggak ada dengki, nggak ada hasad, nggak ada tinggi hati, nggak ada riya, nggak ada ujub, dan yang semisal itu. Ini diabadikan oleh Allah dalam surah Al-A'raf ayat ke-43 dan surah Al-Hijr ayat 27. Ini redaksinya hampir sama nih dua ayat ini. Jenengan perhatikan. Wanazakna itu apa? Telah dihilangkan, dibuang. Ma fi sudurihim min ghillin, dari hatinya, dari kolbinya, min ghillin. Ghillin itu apa? Ghillin itu penyakit hati yang saya sebutkan tadi. Ada hasad, ada iri, ada berbagai macam yang elek-elek tengah tiniku. Maka Allah hilangkan bagi penduduk surga ghillin. Demikian di dalam surat Al-Hijr sama. Di dalam surat Al-Hijr redaksinya sama. Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwanan ala sururi mutaqabilin. Karena sudah dibuang perasaan ghillin yang jelek-jelek itu, maka ikhwanan, mereka duduk di atas dipan. Saya merinding kalau cerita ini. Kalau jenengan sama-sama masuk surga bersama, termasuk saya dengan jenengan, insya Allah kita akan duduk lagi seperti ini Bu, di atas dipan-dipan di surga. Yang waktu itu wanazakna, nggak ada perasaan elek-elekan di antara kita. Makanya duduknya berhadap-hadapan. Nek wong elek-elekan la ukur-ukuran, gini apa nggih? Dia aku mengorok pengopo, gitu. Kalau sudah dihilangkan nazakna, maka duduknya adep-adepan, kangen. Aduh, Bu Sri, saya sudah kangen sama sampean. Ada yang namanya Bu Sri? Masya Allah. Ngapunten nanya contoh Ibu. Kangen luar biasa. Sehingga berhadap-hadapan ini zaman sekarang Bu. Satu keluarga zaman sekarang guru-guru HP ungkur-ungkuran nang omah, ra tau takon-takonan. Gini apa nggih? Sing siji nyekeliki, sing WA, sing siji Facebook, sing siji nonton bulu tangkis, ra tau omong-omongan. Penduduk surga enggak begitu. Penduduk surga itu saling kangen. Maka salah satu kebiasaan yang saya lakukan di keluarga, kami sekeluarga termasuk yang selalu membuat prime time, waktu terus bersama. Makanya meskipun saya dulu sekolahnya di Teknik Kimia UGM, saya nggak memanfaatkan hasil belajarnya. Saya dengan istri berkomitmen wis nunggu mahwai usahane. Ora sugih ya ora apa-apa, anggere bareng karo anak-anak. Karena itu kekayaan tersendiri, dan alhamdulillah atas izin Allah malah dados seperti ini. Berjumpa dengan jenengan, seandainya saya terus sesuai dengan ilmu yang saya gunakan, maka saya diminyak sama seperti teman-teman, nggak kepanggih dengan jenengan. Masya Allah, alhamdulillah. Yang ketiga, di antara keutamaan kolbun salim, menika ini adalah ciri utama Nabi. Yang pertama tadi apa? Permohonan para Nabi. Yang ini apa? Ciri para Nabi.
Di dalam surah As-Saffat ayat 83-84 Allah berfirman, wa inna min syi'atihi la Ibrahim. Sungguh yang ikut Nuh itu Ibrahim. Kapan dikatakan dia ikut Nuh? Idza ja'arobahu, ketika dia datang kepada Tuhannya, biqalbin salim, ketika dia menghadap ke Robnya nanti dengan hati yang bersih, sebagaimana Nuh alaihissalam menghadap Allah dengan hati yang bersih. Ibu Bustoyo, apa bukti bahwa Nabi itu qalbun salim? Saya kasih dua contoh. Tentu saja banyak sekali di setiap Nabi nggih. Saya kasih dua contoh. Yang pertama, kisahnya Ibrahim alaihissalam ketika dibakar oleh kaumnya. Nggih. Semua masyarakatnya Ibrahim, umatnya Ibrahim mengatakan kepada Ibrahim, kowe nek terus-terusan dakwah ngejak wong kok nyembah Gusti Allah, kowe tak bakar. Dan bukan hanya ngancem, dibakar tenan. Gini apa nggih? Niki semua orang sudah tahu nggih. Ibrahim itu bukannya diancem dibakar, ning dibakar tenan. Apa yang terjadi ketika Ibrahim diselamatkan oleh Allah dibakar ora apa-apa? Selama 40 hari kemudian dia keluar dari api. Kata-katanya apa? Nek kira-kira nek jenengan sing dibakar kira-kira ngomong apa? Kurang ajar ya. Kira-kira begitu kan nggih? Dendam banget jenengan kok teko-tekone mbakar aku. Gini apa nggih? Karena Ibrahim kolbunya salim, apa kata-katanya? Inna muhajiron ila robbi, dia keluar, saya mau pergi ke Tuhan saya. Wong saya sekarang dewean sing gelem mung Gusti Allah tok. Saya mau pergi ke sana saja. Saya nggak marah sama kalian. Kata Ibrahim, hadakallah. Semoga Allah memberikan hidayah untuk panjenengan semua. Pernah nggak jenengan dikatakan ke orang, Bu, sampean ki jelai banget, wah nyebai banget, kemudian mudah-mudahan jenengan asal rezeki ingkang kathah, dapat hidayah. Pernah nggak begitu? Bulan puasa harus begitu. Abot, yo abot memang karena hadiahnya besar. Itu qalbun salim. Lagi pula Bu, lagi pula kalau jenengan dendam, jenengan marah, monggo-monggo, jenengan marah ke orang lain, apalagi ke musuh panjenengan, jenengan bakal boten tentrem. Gini apa nggih? Coba jenengan rasakan, memaafkan itu lebih menguntungkan daripada dendam. Kula pun bola-bali ngrasakaken niku. Nggih. Yang namanya pendakwah tantangannya juga banyak. Ada yang cocok, ada yang tidak. Nggih. Tetapi ketika saya maafkan, minta doa kepada Allah, alhamdulillah hati tentrem. Maka Allah mensifati Ibrahim itu dengan apa? Inna Ibrahima, sesungguhnya Ibrahim itu la halimun awahum munib. Dia Ibrahim itu halimun. Halimun itu apa? Orang yang mudah memaafkan dan enggak mudah marah. Ini bekal Ramadan jenengan. Kalau jenengan tidak ingin masuk ke hadis yang tadi, rubaso imin laisalahu min siyami ila ju'u wal atos. Banyak orang yang puasa tidak mendapatkan apa-apa dari puasa kecuali lapar dan dahaga. Jenengan jadi orang yang halim, orang yang mudah memaafkan dan jangan mudah marah. Tahan-tahan mumpung Ramadan ini. Ana wong ngejak gelut, suk wae lebaran, enggak gitu nggih. Siang-siang dijak gelut, aku lagi poso. Engko wengi wae yo, bar isya gelut. Enggak kayak gitu tentu saja nggih. Sepanjang Ramadan jenengan jadi orang yang halim. Itu bukti bahwa qalbun salim ciri para nabi. Yang kedua, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau disebut Muhammad, ucapkan sallallahu alaihi wasallam. Bersolawat kepada Nabi. Dikatakan orang yang paling pelit, kata Rasulullah, kalau disebutkan namaku tidak memberikan salam kepadaku. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okay. Maka kalau dengar Nabi Muhammad langsung bersolawat. Allah berfirman, alam nasroh laka sodrok. Jangan sudah hafal. Kata Allah, bukankah telah kulapangkan dadamu dari berbagai macam beban. Okay. Ini terkait dengan kisah apa? Di antaranya terkait dengan kisah ketika Rasulullah datang ke Taif. Okay. Kalau jenengan sekarang lihat YouTube, okay, Taif itu sekarang jadi kota yang indah, bagus, lampu-lampunya kathah, tebing-tebing jalannya tuh indah sekali di Arab Saudi. Dulu tempat ini tempat yang didatangi oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam karena di lingkungannya Nabi Muhammad gak diterima. Maka kemudian dia mencoba peruntungan dengan dakwah di Taif. Apa yang terjadi? Ketika di Taif
ini Nabi Muhammad itu tokoh. Datang ke Taif, yang menyambut siapa? Ternyata yang menyambut dua golongan, bocah cilik karo wong edan. Kinten-kinten pripun niku? Kalau istilah dalam bahasa Arab itu kehinaan di atas kehinaan. Jenengan Pak Lurah, jenengan dados lurah, datang Lurah Taman Tirto, datang ke Bangun Jiwo. Tiba-tiba jenengan di sana disambut ibrik cilik sama wong edan. Kinten-kinten jenengan sakit mboten? Sakit luar biasa nggih. Rasulullah kondur sambil dilempari sampai berdarah kakinya. Ini Rasulullah ini, makhluk termulia. Nggak ada orang lebih mulia dari beliau sallallahu alaihi wasallam. Kemudian datanglah dua malaikat penjaga gunung. Di Taif itu kan kirinya gunung nggih. Mengatakan, wahai Rasulullah Muhammad, sesungguhnya kami dua malaikat penjaga gunung sudah diizinkan oleh Allah untuk ngangkat dua gunung di Mbrek kayak ke Taif. Kalau engkau menginginkan. Apa kata Rasulullah? Tidak ya Allah, saya mohon kepada engkau dari sulbi. Sulbi ini apa? Kandungan gitu. Sulbi orang Taif akan muncul orang-orang yang menyembahmu, mentauhidkanmu. Maka betul, hari ini begitu banyak ulama besar dari Taif, buah dari doanya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Coba nek jenengan datang ke Bangun Jiwo, disambut oleh anak-anak dan orang gila. Jenengan kita pripun ndongake wong Bangun Jiwo mboten? Tak dongake ora kudanan pilang tahun 10 tahun ber kekeringan gitu gak kira-kira. Nah, ini kolbun salim. Jadi kolbun salim, hati yang bersih itu mampu melakukan hal-hal yang baik luar biasa. Kedua, kisah kedua Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu, jenengan nek disakiti kalau tonggo sakit mboten? Dicela sama tonggo sakit mboten? Sakit nggih. Tetapi akan lebih sakit kalau yang mencela jenengan saudara jenengan, adik jenengan, ibu jenengan, ipar jenengan. Gini apa nggih? Podo-podo dicela. Kowe iki wong kurang ajar, sijine tonggo, sijine sedulur. Kinten-kinten lebih sakit mana? Lebih sakit yang saudara. Lah, wong sedulur wae ngelek-elek aku terus kepiye? Gini apa nggih? Rasulullah ketika dakwah di kaum Quraisy gak diterima, sedulur-sedulure malah menolak. Maka Allah abadikan, kata Allah, wala tahzan alaihim, wahai Muhammad jangan kau terlalu bersedih kepada mereka. Jadi Rasulullah itu dalam ayat ini dikatakan sampai hampir bunuh diri goro-goro apa? Saking sedihnya mikirnya sedulur-sedulur ini mboten purun nerima Al-Qur'an. Kalau jangan baca surah Al-Kahfi di awal-awal akan Rasulullah suatu ketika duduk-duduk seperti ini dengan para sahabat, kemudian tiba-tiba datang seorang laki-laki. Rasulullah mengatakan, yatslu alaikum rajulun ahlil jannah, akan lewat nanti nih orang laki-laki penghuni surga. Tiba-tiba lewat, ikrik. Wong iku tadi biasa wae. Hari besoknya begitu lagi. Yatslu alaikum, akan datang kepada kalian rajulun ahlil jannah, laki-laki penghuni surga. Ikrik tong sing wingi. Sampai 3 hari berturut-turut. Maka kemudian sahabat Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhu penasaran. Ki jane wong iki ibadah opo to? Kok sampai Rasulullah ngendika kados niku? Maka dia kemudian izin kepada orang ini. Fulan, sesungguhnya saya ada masalah dengan bapakku. Saya izin di tempatmu tinggal 3 hari, bolehkah? Boleh. Akhirnya orang ini melihat kegiatan orang yang dikatakan masuk surga itu selama 3 malam. Ternyata iki wong ibadah biasa mawon. Yang khusus cuma ketika ngelilir dalu langsung mengucapkan subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah Allahu akbar, memuji Allah. Setiap ngelilir memuji Allah. Salatnya jumlahnya nggak banyak, nggak ada yang khusus orang ini. Nah kemudian orang ini Abdullah mengatakan, fulan, saya tuh bingung. Rasulullah mengatakan kepada kita semua, jenengan itu penduduk surga sampai 3 kali. Saya lihat jenengan biasa mawon ibadahnya. Maka orang ini mengatakan, yo, koyo sing tok delok. Seperti yang kamu lihat ibadah saya hanya seperti itu. Tapi kata orang ini,
saya menjelang tidur, bangun tidur, dan di dalam kehidupan sehari-hari tidak pernah curang kepada orang lain dan tidak pernah hasad serta iri terhadap karunia Allah kepada orang lain. Maka Abdullah bin Amr bin Al-As mengatakan, iki sing abot. Iki sahabat loh, Bu. Persoalan hasad, iri, dongkol, tinggi hati niku penyakit yang sahabat saja merasa berat. Maka seseorang yang bisa mendapatkan menghilangkan penyakit hati, Masya Allah. Kebanyakan kita, Bu, sugi siti sombong, pinter siti sombong, sholat ikrik, pengen dinilai wong liya, sudah tahajud kesel wengi-wengi isu-isu cerita karo tanggane, aku mau bengi iki tahajud 3 jam lo, ilang niku, nggih. Maka hati yang bersih itu hanya kepada Allah saja harapannya. Orang di umroh cekrek fotonya di ini jadi status. Ibu-ibu yang mau titip doa ke saya silahkan ya, tulis namanya. Niku pamer nopo ndongake niku. Harusnya ditutup jenengan ibadah ojo ngertian wong liya, jangan sampai ada orang lain tahu kalau bisa. Lah niki malah dados status cekrek jam 3 pagi status lagi tahajud, hilang kabeh niku nggih. Maka sekali lagi yatsilu alaikum rajulun ahlil jannah. Ternyata sifatnya tidak hasad, tidak dengki, benar-benar karena Allah saja semuanya. Yang keenam, syarat hidup bahagia adalah qalbun salim. Tidak saya jabarkan. Nah, ibu-ibu sedaya, lantas apa hubungannya dengan Ramadan? Niki lak pun jenengan lagi mau pun belajar 6 keutamaan qalbun salim. Dieling-eling, diingat-ingat, dicatat. Kalau jenengan lupa, jenengan nanti bisa buka channel YouTube Ayah Ngaji TV. Itu channel yang saya buat sengaja untuk jamaah. Jadi ceramah hari ini saya upload di sana insya Allah. Ramadan, Rasulullah ngendika, saumi sahri sober, puasa di bulan yang penuh kesabaran. Di Arab Saudi itu kadang-kadang panas banget, maka butuh kesabaran lebih. Wasalah sati ayamin kuli syahrin, dan puasa 3 hari di setiap bulan. Puasa apa nih? Puasa tengah bulan, puasa putih, puasa ayamul bid, tanggal 13, 14, 15 bulan Hijriah. Nek bulan lagi purnama niku lho. Nggih, tanggal 13, 14, 15. Kata Rasulullah, sing sinten kemawon. Puasa di bulan Ramadan yang bulan itu bulan berat, bulan sabar, bulan panas maksudnya. Dan setiap bulan dia puasa 3 hari, 13, 14, 15. Kata Rasulullah, yudhibina wahros sodri, maka akan dihilangkan dari sodri, dari kolbinya wahros. Pertanyaannya, wahros niku napa? Wahros itu dari kata wahroh. Wahroh niku kalau diartikan cacing kecil yang lengket di tanah. Nggih. Sing sinten kemawon puasa di bulan sabar dan 3 hari puasa tengah bulan setiap bulannya, maka dia penyakit hatinya yang seperti cacing lengket di tanah itu akan dikleket. Saya dipahami. Mengapa? Karena penyakit hati kalau sudah masuk ke hati niku kados wahroh niku. Angel lengket, jenengan pun dendam kulit yang angel banget leh nglengket. Pengen sih maaf kening jian nek ngelingi keng dibilang lorone aku. Wegah. Gini apa nggih? Gitu. Maka seseorang dengan puasa akan diklentek tuh cacingnya tuh. Wahros sodri, wahroh niku cacing yang lengket niku. Masya Allah. Maka puasa ternyata erat hubungannya dengan qalbun salim. Ibu nggih? Sampai di sini yang saya sampaikan saged dipahami mboten? Saged dipahami mboten? Wah, tiwas Pak Wahid ngomong akeh banget iki mau ngomong apa to akeh men. Fatimah. Maka Rasulullah ngendika, nggih.
Wa idza kana yaumi siyami ahadukum, yen salah seorang di antara panjenengan sedang puasa, kata Rasulullah, fala yarfus wala yafsuk wala yaskhaf. Nek jenengan sepuasa, jangan teriak-teriak. Oh pak iki lho anakmu pak, iki rung didusi pak. Jangan. Ini Rasulullah ngendika, jangan teriak-teriak, jangan berkata kotor. Tahan. Nek nesu tahan, kata Rasulullah. Kemudian wa insabahum, jikalau ada orang mencaci jenengan, ini sampeyan iki nyebai, tahan. Au qataluhum, atau ngajak gelut panjenengan, katakan ini mru'um soim. Bu, saya lagi puasa. Niku jawabannya. Nek jenengan dicaci maki, dijak bertengkar, Bu, kula sek poso. Paham nggih? Janjane mangkel ning ku gek poso. Ini aja terus kayak engko wong ibae ya glute, bukan nggih. Diteruskan seperti itu, nggih. Rasulullah ditanya, nggih. Siapa muslim yang afdol? Nggih menika muslim yang sabar, yang halim, yang tidak mudah marah, yang sabar. Maka sangu puasa itu dengan hati yang bersih, yang sabar. Supaya apa? Supaya dapat pahalanya. Ibu nggih? Tiba jenengan kesel jebule ora tok apa-apa kan eman-eman. Maka sekali lagi saya ingatkan, ruba soimin laisa lahu min siyamihi ila ju'wal atos. Banyak orang yang puasa di siang hari enggak dapat apa-apa kecuali lapar dan dahaga. Ruba qaimin laisa lahu min qiyamihi ila syahr wa ta'ab. Banyak orang yang sholat malam enggak dapat apa-apa di sholat malamnya kecuali syahr wa ta'ab, kecuali letih dan namung begadang tok, nggih. Ibu-ibu sedaya, Rasulullah ngendika bahwa di dalam bulan Ramadan ini tuftahu abwabul jannah fi kulli yaumin isnain wal khamis. Informasi ini umum, isnain wal khamis. Rasulullah ngendika ngaten, nggih. Dibuka pintu-pintu sorga, nggih, setiap dinten Senin kali Kamis. Fayughfaru likulli abdin, kemudian Allah mengampuni setiap hamba la yusyrik billah, yang tidak mensyirikan Allah. Kita tahu nggih, Bu nggih, dosa terbesar napa? Syirik, nggih. Rasulullah ngendika, ala ukhbirukum bi akbaril kabair, inginkah kau beritahukan kepada kalian dosa besar yang paling besar? Dijawab, qulu bala ya Rasulullah, tentu saja Rasulullah. Rasulullah ngendika, al israku billah, uququl walidain, qaulu zur. Nggih menika syirik kepada Allah, berbuat buruk kepada orang tua dan perkataan yang tidak bermanfaat. Nah, orang yang tidak melakukan itu setiap Senin dan Kamis diampuni, ila kecuali, ini juga terkait dengan qalbun salim. Yang tidak diampuni Senin dan Kamis sinten? Nggih menika ila rajulun kanat bainahu wa baina akhihi syahna. Nggih menika dua orang saudara yang seduluran, kakang adik, kakak adik atau lik bulik. Dua orang ini syahna. Syahna niku napa? Bertengkar, sedang tidak cocok, sedang gelut, ratin termatine, ora takon-takonan. Kepada kedua orang ini dikatakan andiru hadaini, andiru hadaini, andiru hadaini 3 kali. Tahan, ojo diampuni. Tahan, ojo diampuni. Tahan, ojo diampuni. Hatta yastoliha, sampai kedua orang ini akur. Dadi nek jenengan mlebu Ramadan kowe isi bertengkar dengan saudara, alamat jenengan ra kanggo yang namanya puasa panjenengan. Maka pastikan masuk Ramadan ini selesai urusan dengan saudara. Wis do maaf-maafan. Di antara keduanya ini yang bagus siapa? Yang memulai salam. Yang memulai duluan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Sing penting jenengan pun paring salam. Nggih, paham nggih? Jadi pastikan bulan Ramadan ini jenengan enggak punya masalah dengan saudara. Nah, kita sudah tahu keutamaan-keutamaannya. Hubungannya dengan Ramadan kita tahu. Lantas terakhir, piye carane etu qalbun salim? Niku lah yang jenengan ingin. Ngene nggih. Catat niki bener-bener dan diamalkan, nggih. Jazakumullah khair. Yang pertama, agar jenengan dapat qalbun salim, yang pertama,
berdoa. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Surah Al-Baqarah 186. Allah berfirman, jikalau orang-orang bertanya kepada Muhammad tentangku, jawablah fa inni qarib, sesungguhnya aku tuh dekat banget. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Saya mengabulkan doa-doa bagi yang idza da'an, bagi yang berdoa. Nek jenengan meneng mawon mboten njaluk, mboten diparingi. Nggih? Paham nggih? Paham nggih? Jadi yang pertama berdoa. Rasulullah ngendika, senjata terbaik seorang mukmin adalah doa. Ad-du'a'u silahul mukmin. Doa itu adalah senjata terbaik seorang mukmin. Berarti nek jenengan pengen qalbun salim, minta kepada Allah. Apa doanya? Ada 4 redaksi. Kalau saya sampaikan sekarang mungkin jenengan nggak hafal juga. Nanti saya WA saja nih ke siapa salah satu di sini yang bisa saya WA. Nanti jenengan sebar di grup, diamalkan, salah satu yang jenengan apal ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dinik, dan beberapa yang lain nanti saya sampaikan ke jenengan ngirit waktu. Kalau doanya Rasulullah diantaranya waslul sahimata qalbi, waslul sahimata qalbi, ya Allah buang penyakit hatiku, kata Rasulullah, itu doanya salah satunya, nanti saya sampaikan ke jenengan. Kemudian yang kedua, usaha agar kita punya qalbun yang salim. Yang kedua, jangan suka dengar keburukan orang lain. Tutup. Khususnya ibu-ibu niki. Bu, aku meh cinta karo jenengan niku lho, busiku niki dah stop, jangan diterusin, aku gak krungu moh. Paham? Tutup kalau jenengan mau diberitahu tentang orang lain, meskipun benar ceritanya, mendingan nggak tahu. Kenapa? Ini wasiatnya Rasulullah. Bukan wasiat orang zaman sekarang. Rasulullah ngendiko, la yubalihuni ahadun min ashabi an ahadin syai'an. Saya nggak mau di antara kalian datang kepada saya cerita si fulan begini, nggak mau Rasulullah. Kata Rasulullah, fa ini sesungguhnya aku uhibu, sangat mencintai, an ahruj ilaikum wa ana salim sabr. Ketika jenengan ketemu saya nggak ngerti apa-apa tentang panjenengan. Coba saya ceritakan jenengan. Kalau jenengan diberitahu misalnya, mohon maaf misalnya Bu sopo sing elek, Bu Benol. Bu Benol tuh niki begini elek kabeh. Jenengan diberitahu, kinten-kinten kalau jenengan ketemu kali Bu Benol, kinten-kinten jenengan ada perasaan lain enggak? Aduh, iki wong elek, ngo jebule aku yo dieleki. Nggih napa nggih? Kalau kita normal enggak tahu apa-apa niku lah enak, nggih napa nggih? Ngobrol nggih kepenak, nggih napa nggih? Itu Rasulullah wasiatkan ke kita. Maka sekali lagi, agar punya qalbun salim, ramumet niki ne, atine, jangan dengarkan keburukan orang lain. Maka saya punya kebiasaan, yang namanya penceramah kayak gini sering dikeluhi. Kalau keluhannya judulnya orang lain, saya nggak mau. Stop, nggak mau. Nek masalah jenengan silahkan, tapi masalah orang lain saya nggak mau. Tutup. Coba Pak, ngabot-aboti hati. Paham nggih? Yang ketiga, memberikan salam. Ini harus jadi kebiasaan, Bu. Di antara ciri hari akhir adalah orang nggak memberikan salam. Di tempat saya tinggal sudah dibiasakan, anak-anak saling beri salam. Di tengah jalan kasih salam, assalamualaikum, assalamualaikum. Kertas artinya nggih, semoga keselamatan untuk panjenengan, demikian juga untuk panjenengan. Maka Umar bin Khattab datang ke pasar, nggak untuk beli sesuatu, hanya mengucapkan assalamualaikum, assalamualaikum, asal ke pedagang, nggih. Plus dikasih hadiah, saling memberikan hadiah. Rasulullah ngendika, sejatinya hati manusia niku Bu, mboten saged elek terus mboten saged, dendam terus mboten saged, jeleh terus mboten saged. Ketika dia diberi salam, dikasih hadiah, luluh. Paham nggih? Paham nggih? Makanya jenengan nanti sepanjang Ramadan saling kasih hadiah. Sekuatnya nggak usah harus mahal, nggih. Sing penting enten saling kasih hadiah. Yang keempat adalah jauhi buruk sangka. Nggih. Rasulullah ngendika, buruk sangka niku dusta di atas dusta. Kok bisa? Buruk sangka niku dusta di atas dusta. Persangkaan niku lah belum tentu bener. Gini bang, kita tuh nggak tahu tuh bener atau tidak. Ning tetap kita katakan itu yang namanya dusta di atas dusta. Nggih. Nek jenengan punya prasangka niku mumet, ketemu tiang prasangkane tiang niku begini aja mumet jenengan. Gini bang, maka bulan puasa niki hilangkan prasangka. Hilangkan, pokoknya saya nggak mau berprasangka. Saya katakan semua orang baik-baik sajalah insya Allah. Nggih. Yang kelima, ridho
dengan pemberian Allah. Ridho dengan pemberian Allah. Niki adalah wasiatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk Abu Hurairah. Rasulullah ngendika, "Ya Aba Hurairah, ingat-ingat ini. Ingat-ingat nggih, Bu nggih. Ya Aba Hurairah, irdo bima qasamahullahu lak." Ridholah dengan apa yang Allah berikan kepada panjenengan. Takun agnan nas, maka engkau akan menjadi orang yang paling beruntung, paling kaya, paling berkecukupan. Nek tiang pun nampi ridho dengan apa yang Allah berikan pada panjenengan, apapun bentuknya, niku jenengan dados tiyang ingkang paling berkecukupan, paling sugih. Maka Rasulullah pun mengendika, laisal ginaan kasrotil arok. Kata Rasulullah, bukanlah orang kaya yang punya banyak aset, duwe mobil oke, duwe rumah oke, duwe tanah oke. Wa inamal ghina, tetapi kekayaan adalah ghina nafas, adalah kekayaan hati, hati yang menerima, hati yang kolbun salim, yang selamat, yang dengan itu kita akan diterima oleh Allah. Ila man atallaha biqalbin salim. Orang yang selamat nanti adalah orang yang datang kepada Allah dengan kolbun salim. Demikian juga orang yang akan dapat derajat takwa di akhir puasa adalah orang yang kolbun salim, orang yang hatinya baik, yang tentrem, tidak ada iri, tidak ada hasad, tidak ada dengki, tidak ada ujub sampai akhir bulan Ramadan insyaallah. Yang terakhir nggih menika menjauhi sebab-sebab pertengkaran. Jenengan duwe grup WA, rasa-rasane ku arep do bertengkar, mendingan jenengan menjauh. Apa tadi perintahnya? Menjauhi sebab-sebab pertengkaran, bukan menjauhi pertengkaran, bukan. Sebab-sebab mawon jenengan moh gah. Nek kira-kira ngobrol wong loro kok arep do gontok kontak, mending ora. Saya menemung urusan dunia, urusan pilihan ini, pilihan ini, pilihan ini, pilihan yang jenengan gelut. Ento apa? Rugi di atas rugi. Gini nggih. Nah, ini 6 hal yang bisa kita lakukan untuk mendapatkan qalbun salim, yang keutamanya jenengan sudah paham insyaallah. Mudah-mudahan kajian sore ini bermanfaat. Mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang pas di hati. Dari saya cukup sekian, saya kembalikan kepada pembawa acara. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.